Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, kembali lagi di acara TFC hari ini 14 Februari 2026 bersama saya Andreas Parmenas Kristi. Hari ini bersama kita akan merenungkan sebuah tulisan dari Pendeta Nike Kusumawati dengan judul Bukan Hanya Aturan. Sebelum lebih lanjut, mari kita persiapkan hati kita berdoa dan memohon tuntunan dari Tuhan. Allah yang baik, terima kasih Tuhan, setiap harinya kami boleh punya hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga bersedia memelihara firman Tuhan dimanapun Tuhan panggil kami berada untuk menjadikan berkat kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Rekan-rekan, bacaan yang mendasari renungan kita pada hari ini berasal dari Matius 12 ayat 1 sampai 14. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-7 untuk kita semua. Sekiranya kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Rekan-rekan yang dikasih dan mengasihi Allah, hari ini tanggal 14 Februari biasanya kita peringati dengan sebuah hari yang namanya adalah Hari Kasih Sayang, Hari Valentine. Siapa nih yang kita pada hari ini sudah menyiapkan sebuah bingkisan, manisan, coklat, bunga kepada orang yang kita cintai. Nah sebenarnya teman-teman, ada nggak sih aturannya kalau Valentine itu kita harus memberikan bentuk cinta kasih kita kepada orang lain? Kalau kita nggak memberikan, berarti kita kemudian nanti akan dihukum. Ada nggak sih aturannya seperti itu? Nah teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali menjumpai yang namanya peraturan. Mau di sekolah, mau di rumah, mau di jalan-jalan, di tempat umum, dimanapun kita berada, pasti kita menjumpai yang namanya sebuah peraturan. Nah peraturan ini dimaksudkan bukan untuk kemudian mengekang kita, mempersulit cara kita hidup, kemudian melarang kebebasan kita gitu ya. Tetapi teman-teman, batas-batas di dalam peraturan tujuannya adalah untuk membuat segala sesuatu sesuai dengan fungsinya, supaya tertib, supaya teratur, supaya tidak chaos gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Oleh sebab itulah ada yang namanya peraturan dimanapun kita berada. Nah, dalam bacaan kita, teman-teman, konteks Matius 12 ayat 1 sampai 14 itu mengenai pengudusan hari Sabat. Aturannya begini, teman-teman. Hari Sabat yang semulanya adalah sebuah anugerah dari Allah untuk manusia boleh beristirahat dari kerjanya, dari lelah pikirannya sepanjang hari, diberikan Tuhan untuk istirahat dan memfokuskan hatinya untuk menyembah kepada Tuhan. Itulah hari Sabat. Walaupun tadi tujuan awal, makna awal daripada hari Sabat adalah untuk meringankan beban manusia, memberikan kelegaan sebagai anugerah yang bisa disyukuri kepada Tuhan, dan kemudian kita memfokuskan hari itu untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam ibadah-ibadah, dan hari Sabat itu dikuduskan gitu ya. Namun dalam perjalanan waktunya, pelaksanaan atau perayaan setiap hari Sabat itu justru malah melenceng dari makna aslinya. Orang-orang terpaku dengan ritual-ritual yang kemudian malah membuat mereka lelah dan gak bisa menikmati rasa syukur atas anugerah yang Tuhan berikan di pada hari Sabat itu. Nah, rekan-rekan teens yang dikasih dan dikasihi Allah,
Memang benar, yang namanya menaati aturan itu begitu penting supaya kita tidak tersesat, terlebih aturan yang ditetapkan daripada kehendak Tuhan. Namun, di dalam pelaksanaan peraturan yang Tuhan tuntun, yang mau Tuhan nyatakan, kita perlu lebih dalam, bukan hanya sekedar taat, patuh, tanpa tahu atau kemudian tanpa memahami makna di belakangnya, di baliknya. Namun, di dalam pelaksanaan peraturan itu, kita juga perlu tahu apa esensinya, apa maknanya, apa rasa yang bisa kita dapatkan di dalam melaksanakan peraturan yang Tuhan tetapkan itu. Bukan hanya asal ikut, bukan hanya asal patuh supaya kelihatan rohani, supaya dilihat orang lain baik atau sekedar ikut-ikutan. Namun dari hati kita sendiri, kita punya pegangan yang kuat, punya pengertian yang kuat. Kenapa kita mau ikut Tuhan dan segala peraturan yang baik dalam hidup kita. Nah, karena dengan demikian kita bisa menghayati penyertaan Tuhan. Semua peraturan, kehendak, tuntunan Tuhan itu tujuannya adalah untuk bukan sekali lagi merepotkan kehidupan kita, bukan sekali lagi untuk kemudian merenggut kenyamanan, kenikmatan cara kita hidup, kebebasan kita, tidak begitu ya. Tetapi peraturan yang boleh kita mengerti dengan hikmat dan bijaksana adalah Tuhan ingin menyatakan kasih setianya kepada kita. Nah, rekan-rekan, mari kita taat kepada kehendak Tuhan, namun juga mengerti tentang maksud daripada kehendak Tuhan untuk kita semua. Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami semakin menyadari bahwa berkat penyertaan Tuhan yang terbentuk melalui kehendak dan tuntunan Tuhan bukan untuk mempersulit cara kami hidup, tetapi untuk memberikan kelegaan, memberikan kami anugerah yang boleh kami syukuri dan kami jalani dengan hikmat dan senang hati. Terima kasih Tuhan, tuntunan Tuhan membawa kami kepada hidup yang lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, teens, sekian dulu renungan pada hari ini. Sampai ketemu lagi di TFC yang selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain ya. Dadah, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati kita.